Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ria Fatwati dengan nomor induk 2021 0701 324. Jurusan saya Psikologi, Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi. Keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah. Ada pula tujuan utama dari berbicara, yaitu berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Seorang pembicara memahami betul makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seorang pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi si pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicara tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud ialah seperti informatif, rekreatif, persuasif, dan argumentatif. Seperti yang kita ketahui, hampir semua pembesar yang tercatat di sejarah dan bos besar di dunia sangat terampil dalam berbicara. Contohnya seperti Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, sebab berbicara adalah salah satu penyampaian gagasan dan menjadi sarana bagi pengetahuan antar kelompok dan individu yang efektif. Lalu manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan profesionalisme sebagai seorang karyawan atau pimpinan. Keterampilan berbicara merupakan salah satu kemampuan yang harus saya kuasai. Dengan kemampuan bicara yang saya miliki akan semakin meningkatkan profesionalisme kerja saya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Secara tidak langsung, kemampuan bicara akan mengasah kemampuan diri yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas diri saya. Dan yang ketiga, memperluas jaringan, kemampuan berkomunikasi dengan baik, atau keterampilan bicara yang saya miliki dapat memperbanyak teman, kenalan, rekan bisnis yang bisa memperluas jaringan saya. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Percaya atau tidak, jika saya terbiasa bicara di depan umum dan selalu sukses saat melakukannya, rasa percaya diri saya. Lalu ada jenis-jenis bicara. Yang pertama, jenis bicara berdasarkan situasi. Pembicara berdasarkan situasi itu berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Lalu yang kedua, ada jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicaranya. Tujuan pembicara pada umumnya diklarifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, berbicara untuk menghibur. Yang kedua, berbicara untuk menginformasikan. Dan yang ketiga, berbicara untuk menstimulasi atau mempengaruhi. Dan yang keempat, berbicara untuk meyakinkan. Dan yang kelima atau yang terakhir, ada berbicara untuk menggerakkan. Lalu yang ketiga, ada jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, yaitu jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antara
pribadi, berbicara antar kelompok kecil, dan berbicara antar kelompok besar. Yang keempat, yaitu jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus, yaitu seperti pidato, presentatif, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Dan yang terakhir ada jenis berbicara berdasarkan metode, yaitu penyampaian berbicara berdasarkan metode. Ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode melafal. Berikut contoh pidato seorang guru tentang pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD, termasuk contoh berbicara argumentatif, yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sangat penting untuk anak-anak, terutama anak-anak di bawah usia 5 tahun. Hal ini karena saat ini bahwa otak mereka sedang menjalani masa aktif yang sangat tinggi, bahwa mereka akan lebih mudah untuk memahami dan mengingat apa yang mereka pelajari. Menurut beberapa ahli, biasanya usia ini disebut zaman keemasan. Pada usia ini, waktu yang tepat untuk memperkenalkan ilmu kepada mereka. Bahkan menurut seorang ahli anak, mereka akan lebih cepat dalam menguasai bahasa asing. Hal ini juga dikonfirmasi oleh hasil dilakukan untuk 100 anak di bawah usia 5 tahun. 40 dari 100 anak mengikuti pendidikan anak usia dini sebelum memasuki taman kanak-kanak, memiliki nilai yang baik dan sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, mengirim anak pada usia dini sebelum masuk TK sangat penting untuk dilakukan. Menurut Iskandar, saatnya mengubah paradigma sehingga orang tidak berbicara lulusan SMA banyak junior. Jika lebih berbakat di jalur yang harus milih profesi kejuruan, ia memperingatkan berapa risiko bagi lulusan SMP yang sembarangan pergi ke sekolah. Misalnya, lulusan SMP yang tidak memiliki potensi bakat minat ke jalur akademik untuk kuliah, tapi memaksakan dirinya untuk masuk SMA. Dia tidak akan lulus tes karena sulit mengikuti pelajaran di sekolah tinggi. Tanpa melewati UAN, mustahil untuk pergi ke perguruan tinggi. Pada akhirnya, mereka akan menjadi pengangguran sebagai pelajar di sekolah tinggi, tidak mempersiapkan Anda untuk pekerjaan itu. Siang itu, aku sedang duduk santai di sofa, empuk di dalam apotik milikku yang baru saja dibuka. Apotik ini adalah impianku sejak aku kuliah di farmasi dulu. Sekarang, aku memandang puas pada usahaku selama ini. Aku bisa mendirikan apotik di kota kelahiranku. Apotik ini cukup luas. Beberapa rak besar tempat obat-obatan berjepit rapi dengan kemasan-kemasan obat warna-warni yang dikelompokkan menurut farmakologinya dan disusun alfabetis. Pandangan saya tertuju pada rak buku di pojok ruangan yang berisi buku-buku tebal. Ambil satu buku yang disampulkannya tertulis informasi spesial obat atau yang biasanya disebut kalangan farmasi dengan buku ISO. Setelah aku pandami, aku tersenyum dan mengembalikannya ke tempat semula. Aku lihat dulu. Aku memandang lagi secara keseluruhan apotik ini, sebuah televisi 14 inci dan sebuah komputer di meja kasir. Hembusan angin dari AC cukup membuat udara terasa sejuk di bulan Mei yang panas ini. Sekian tugas tentang keterampilan berbicara dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang berkenan dari pembawaan saya.